Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, ini dia. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep ekonomi atau praktek ekonomi dalam Islam. Nah, baik teman-teman, setelah mempelajari KD ini, maka diharapkan kalian nanti semua mampu menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kemudian secara keterampilan, kalian juga diharapkan mampu mempresentasikan praktek-praktek ekonomi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Yang artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, ini dia. Ada setidaknya 4 hukum jual beli yang ada di dalam Islam. Yang pertama, bisa jadi jual beli itu hukumnya mubah. Mubah artinya boleh iya, boleh tidak. Yang kedua, jual beli bisa menjadi sebuah kewajiban. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin contohnya seperti ini ya. Ketika A mempunyai obat, B sedang sakit. B ini kemudian membutuhkan obat tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka si penjual obat tersebut wajib menjual obatnya kepada orang yang membutuhkan. Berikutnya ada juga jual beli yang haram. Oh, bagaimana bisa jual beli bisa menjadi haram? Bisa. Contohnya adalah transaksi-transaksi yang haram, memperdagangkan barang-barang haram, atau jual beli yang mana syarat hukumnya tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi sebuah yang haram. Berikutnya adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah berarti suatu kegiatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tinggalkan tidak mengapa. Ini seperti tujuan ya, jual beli dalam sehari-hari ya, karena kita pembeli, kita membutuhkan barang, dan penjual dengan biasanya tadi mengambil keuntungan daripada barang yang dijualnya.
ada sebuah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Al-Baqarah ayat 75, bahwa rukun jual beli ini harus terpenuhi sebanyak 6 buah. Yang pertama, dalam jual beli tentunya ada yang namanya penjual, lalu ada pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar. Alat tukar ini maksudnya adalah uang, dan yang terakhir adalah tukar. Ini kategori jual beli ya. Jual beli dikatakan sah dan terlarang apabila jual beli tersebut menyakiti daripada si pembelinya, mengancam. Ya, sah tapi terlarang, tidak boleh di agama. Kemudian menaikkan harga dengan harga tinggi. Misalkan ada orang yang tidak kita sukai, ya, dia membeli barang kita, dinaikkan harga itu. Nah, itu tidak boleh. Tiba-tiba seperti itu, ya, ada tendensi apa? Ya, ada niatan tidak baik. Demikian. Lalu menawar apa yang ditawar orang lain. Barang sedang ditawar oleh orang, tiba-tiba kita datang, kita tawar dengan harga yang lebih tinggi. Itu juga tidak boleh. Atau ada lagi contoh, ya, jual beli yang dilaksanakan ketika azan Jumat sudah berkumandang. Ini tidak boleh, tidak diperkenankan, sah tapi terlarang di dalam agama. Lalu yang kedua, ada jual beli itu hukumnya adalah terlarang dan tidak sah. Bagaimana jual beli dikatakan terlarang dan tidak sah? Yakni contoh jual beli air mani sperma hewan yang biasanya para petani, para peternak itu menggunakannya untuk bibit ternaknya. Baiknya bagaimana? Baiknya dikasih saja, ya. Silakan kalau kita punya bibit unggul, boleh dikasih pinjam ke temannya untuk pembibitan. Lalu belum di tangan, ya, jual beli tidak sah. Barangnya tidak ada di tangan, tapi harus bayar segala macam. Harus cash lagi, nah itu tidak diperkenankan. Kalau sekedar pesanan atau dalam fikih itu namanya salam, ya, pesanan itu boleh. Tapi kalau harus cash, barang tidak ada, tidak bisa dilihat, tidak ada spesifikasinya, tidak boleh. Lalu berikutnya ijon. Ijon itu apa? Ijon itu bahasa Jawa berarti hijau, masih mentah. Ya, misalkan padi baru 2 bulan, karena orang butuh dijual, ya. Kan kita tidak tahu apakah nanti panennya itu akan berhasil atau akan gabuk berarti gagal, tidak ada isinya. Nah, ini tidak jelas, ini tidak boleh. Lalu ada hewan dalam kandungan masih dalam perut. Nah, ini biasanya penyayang hewan, ya. Ada hewan juara, diaduk juara, lalu bertelur, dijual telurnya, kan belum tentu telur itu bisa netas. Ini tidak boleh. Dan yang terakhir adalah lorong belum jelas. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya khiyar. Khiyar itu dalam bahasa modern disebutnya dengan garansi. Ada 3 jenis khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, khiyar garansi yang dihitung ditentukan karena majelis. Majelis artinya tempat. Artinya selama di dalam tempat tersebut maka khiyar berlangsung. Jika meninggalkan tempat tersebut maka khiyarnya, garansinya. Nah, ini tidak jelas, ini tidak boleh. Lalu ada hewan dalam kandungan masih dalam perut. Nah, ini biasanya penyayang hewan, ya. Ada hewan juara, diaduk juara, lalu bertelur, dijual telurnya, kan belum tentu telur itu bisa netas. Ini tidak boleh. Dan yang terakhir adalah lorong belum jelas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya khiyar. Khiyar itu dalam bahasa modern disebutnya dengan garansi. Ada 3 jenis khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, khiyar garansi yang dihitung ditentukan karena majelis. Majelis artinya tempat. Artinya selama di dalam tempat tersebut maka khiyar berlangsung. Jika meninggalkan tempat tersebut maka khiyarnya, garansinya habis. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya ada namanya khiyar, itu khiyar waktu. Khiyar yang dibatasi dengan durasi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Jika lewat maka jual beli atau garansi yang ada tadi telah hangus. Itu. Nah, berikutnya nomor 3 adalah khiyar yang bentuknya aibi. Kalau ada aib, ada cacatnya, maka barang itu akan dikembalikan. Lalu bagaimana sih, kenapa Islam itu senantiasa mengatur jual beli dalam Islam? Tujuannya apa? Nah, ini tujuannya. Tujuannya teman-teman adalah agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami sesuai dengan aturan Islam, ya. Kemudian agar manusia dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan jiwa, akal, keturunan, dan menyelamatkan harta. Kalau semua dilakukan dengan baik, tidak ada yang dirugikan, semua sama-sama untung, Allah ridho. Tetapi kalau hanya segelintir sepihak saja yang untung, Allah akan tidak ridho, karena pada dasarnya menyakiti, menyusahkan orang lain. Selanjutnya
Apa dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa riba itu haram? Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 ayat bunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, berikutnya, kenapa riba itu haram, teman-teman? Banyak sekali alasannya. Di antaranya, riba menimbulkan eksploitasi, pemerasan. Riba menciptakan, mempertajam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Riba menimbulkan sifat rakus. Apa sih syaratnya sehingga jual beli dikatakan sah? Selain ada rukun-rukun tadi, nah ini dia. Pertama, ada yang namanya berakal dan dapat membedakan. Ini jual beli, di hal ini bisa dikatakan anak atau orang yang tidak punya akal, orang yang tidak logik, tidak waras, logikanya ada gangguan mental, sebetulnya jual belinya tidak sah karena tidak bisa akad dia, begitu. Lalu dengan kehendak sendiri tidak boleh dipaksa, ya berlaku benar jujur, tidak boleh bohong, menepati amanah. Lalu ada khiyar, syarat suci dan ada manfaatnya. Lalu ada keadaan barang milik si penjual, bukan milik orang dijual, gitu. Kecuali dengan amanah, titipan, memang orang yang punya barang menitip untuk dijualkan, seperti makalah itu boleh. Kemudian barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli, bisa disebutkan ciri khasnya, ukurannya, kadarnya, ya, zatnya, bentuknya, kadarnya, dan sifat-sifat lainnya. Ada juga jual beli yang dilarang kayak tadi. Seperti apa sih? Contohnya begini nih, beli barang dengan harga lebih mahal dari harga pasar, sedang tidak ingin, semata-mata ingin membeli barang tersebut, ya, menjatuhkan orang lain, ya. Lalu beli barang itu ditahan, dimonopoli supaya harganya menjadi mahal. Ini juga tidak boleh, dilarang ini. Kemudian jual beli barang itu menjadi alat maksiat, ya, membeli golok bukan untuk potong pohon tetapi untuk berbuat kejahatan, itu tidak boleh. Lalu jual beli yang dapat menimbulkan kericuhan baik dari pihak pembeli dan penjualnya, seperti barangnya jelek tapi ditutup-tutupin. Dan yang terakhir, barang yang sudah dibeli orang lain masih dalam keadaan khiyar, tidak boleh. Lalu ada namanya syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah itu berarti berbau, berkumpul. Adapun untuk istilah, syirkah itu adalah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Shad 4 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagai mereka yang berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan sedikitlah daripada mereka. Apa itu rukun syirkah? Ketentuan yang ada yang harus ada dalam syirkah. Ada sigat, sigat itu artinya lafal, ya. Ada ijab, ada qabul, ya. Ijab itu berarti penyerahan, qabul itu berarti adalah penerimaan. Lalu ada orang atau anggotanya, ya, orangnya harus sehat, harus akal, balik, merdeka, tidak terpaksa, tidak dipaksa. Lalu ada pokok modal yang disepakati, modalnya berapa, nanti keuntungannya bagaimana, berapa pembagiannya, kalau ada kerugian bagaimana, nah, sesuai dengan presentasi awal yang telah disepakati. Itulah syirkah. Ya teman-teman, bentuk-bentuk syirkah itu setidaknya ada dua macam. Ada syarikat harta inan, ya. Syarikat ini adalah harta inan kerjasama antar dua orang lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha, bisnis, atau dasar membagi untung dan rugi, profit and loss sharing, sesuai dengan besar kecilnya modal. Jadi ditentukan oleh besar kecilnya saham daripada masing-masing jalan. Kedua, adapun macam-macam syarikat kerja di antaranya adalah qirad. Qirad ini mudharabah, jadi kita memberikan modal kepada orang untuk dikelola oleh orang tersebut. Musaqah, musaqah itu paruan kebun, tanaman yang sudah ada, ya, dikerjasama, yang satu punya kebun, kemudian dengan peliharaan kebun ada perjanjian, lalu nanti bagi hasilnya berapa oleh yang menggarap dengan yang digarap lahannya. Lalu ada juga namanya muzara'ah khabar, yakni tanamannya belum ada. Berikutnya kita akan belajar namanya perbankan syariah. Kalau kita perbankan tentunya sudah sangat familiar. Perbankan syariah intinya adalah perbankan yang berdiri, berjalan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Produknya apa saja sih perbankan syariah? Seperti di awal tadi sempat disinggung, ya, ada mudharabah, lalu kemudian musyarakah, lalu ada namanya murabahah. Murabahah itu adalah penjual menjual barang kepada si B misalkan dengan mengambil untung. Robah artinya untung, jadi mengambil keuntungan. Bolehkah? Boleh, karena pada dasarnya orang menjual barang pasti minta untung. Lalu ada takaful. Takaful itu asuransi Islam.
ada wadiah jasa penitipan. Nah, kita kalau menabung itu sebenarnya wadiah, kita menitipkan harta kepada pihak bank. Lalu deposit borobah, ya, menyimpan dalam bank dalam kurun waktu. Tadi juga sempat disinggung yang namanya asuransi syariah atau takaful. Nah, asuransi syariah itu adalah jaminan pertanggungjawaban yang diberikan oleh penanggung, ya, penanggung perusahaan asuransinya ini maksudnya kepada yang tertanggung resiko kerugian sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perjanjian atau polis. Bila terjadi kecelakaan, kematian, atau kerusakan, maka pihak penanggung akan mengganti kepada pihak tertanggung. Sebagai, ya, konsekuensinya, yang tertanggung harus membayar iuran sesuai dengan yang disepakati. Hikmahnya kenapa harus ada yang namanya perusahaan itu asuransi syariah takaful Islam? Kita dapat melakukan kegiatan ekonomi, ya, praktek ekonomi Islam. Hikmah apa prinsipnya? Karena harus ada ekonomi Islam itu dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islami karena kita orang Islam, ya, dapat menyelesaikan mencapai kesejahteraan dunia akhirat, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Oke, terima kasih telah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari kami mengenai tema praktek ekonomi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.